Saudara, malam hari ini dalam KKRN ini kita akan melihat firman Tuhan dengan tema intim dengan Bapa dan memprioritaskan pekerjaan Bapa, menajamkan pendengaran rohani kita untuk mendengar suara Tuhan. Saudara, kita sudah belajar bahwa kita sangat memerlukan arahan-arahan khusus dari Tuhan di masa-masa yang penuh dengan kesulitan. Tuhan berbicara secara umum kepada kita melalui Alkitab, saudara. Tetapi Tuhan juga berbicara kepada kita secara khusus melalui cara-cara atau melalui bentuk komunikasi tertentu untuk memimpin kita secara khusus, untuk memimpin kita dalam langkah-langkah taktis, langkah-langkah strategis, langkah-langkah praktis yang tidak secara detail dituliskan dalam Alkitab. Misalnya saudara, ketika kita diperintahkan untuk mengabarkan Injil atau untuk melaksanakan amanat agung dalam Kisah Rasul 16, ternyata rasul-rasul dan juga tentu kita tidak bisa berangkat begitu saja dengan mengarah kepada target, kepada sasaran penginjilan semau kita sendiri. Karena Allah kita adalah Allah yang punya prioritas. Dia tahu yang mana yang lebih dahulu harus diinjili. Dia tahu daerah mana, siapa yang lebih dulu harus diagendakan. Jadi ketika kita coba bikin agenda-agenda pribadi, justru kita bisa bertentangan dengan Tuhan. Kalau kita cuma mendengar logika kita, kalau kita cuma mendengar pengalaman kita, kita akan melenceng dari agenda Tuhan. Dan kalau kita berjalan di luar agenda Tuhan, sudah pasti kerajaan sorga tidak akan mendukung kita. Mungkin di awal nampaknya jalannya baik, lancar, kelihatannya lurus, tapi kalau itu di luar agenda Tuhan, kita pasti akan menemui jalan buntu. Kalau cuma buntu nggak apa-apa, tapi kalau ujungnya menuju maut, kita akan rugi, sangat rugi, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang mau akurat dipimpin oleh Tuhan, maka kita harus belajar bagaimana kita mendapatkan arahan-arahan yang akurat dari Tuhan. Bagaimana kita mendapatkan arahan-arahan yang spesifik, yang khusus dari Tuhan. Ada banyak anak Tuhan ingin sekali. Saya sering bertemu dengan anak Tuhan yang bertanya, Pak, bagaimana sih bisa mendengar suara Tuhan? Bagaimana saya bisa menangkap suara Tuhan? Bentuk suara Tuhan itu kayak gimana? Apakah suaranya bass atau tenor? Atau suaranya kayak halilintar? Itu gimana sih suara Tuhan? Saudara, saya bilang pertanyaanmu salah. Pertanyaan pertama itu gini, apakah Tuhan mau bicara sama kamu? Kamu terlalu geger kalau langsung bertanya, oh suara Tuhan itu bagaimana? Saya kepingin dengar. Pertanyaan yang paling utama harus ditanyakan adalah, apakah Tuhan mau bicara sama kamu? Banyak orang Kristen ingin supaya Tuhan bisa berbicara kepadanya, tapi dia tidak pernah cari tahu bagaimana Tuhan mau bicara padanya. Saudara, malam hari ini kita akan membahas 3 prinsip supaya Tuhan itu bicara kepada kita. Karena Tuhan itu sebenarnya selalu ingin bicara, tetapi persoalannya ada di kita, keadaan kita, kondisi kita yang membuat Tuhan tidak mau bicara. Mari kita lihat prinsip yang pertama, yaitu prinsip tujuan dan kepentingan, saudara. Soal untuk apa? Untuk kepentingan siapa? Kita ingin mendengar suara Tuhan, untuk siapa itu? Apa tujuannya? Apakah kita ingin mendengar suara Tuhan hanya supaya kita baik-baik saja dalam perjalanan hidup? No.
Apakah kita berharap suara Tuhan dan Tuhan akan bicara pada kita hanya supaya keluarga kita yang baik-baik saja, supaya hidup kita jadi senang, supaya hidup kita jadi wah, supaya kita tidak pernah akan punya masalah, supaya kita berjalan di dalam jalan yang tepat sehingga ujungnya tidak menuju pada maut? Bukan. Mari kita lihat, saudara. Prinsip pertama adalah kita harus hidup sebagai utusan atau duta kerajaan Allah di tengah dunia ini. Amin. Siapapun saudara, apakah saudara seorang pebisnis, apakah saudara pegawai negeri, apakah saudara swasta, apakah saudara ibu rumah tangga, atau saudara adalah siswa, siswi, mahasiswa, mahasiswi, pelajar, saudara dimanapun, di area manapun engkau hidup, engkau harus hidup sebagai utusan atau duta kerajaan Allah. Baru Allah mempertimbangkan untuk berbicara kepada kita. Kalau kita cuek kepentingan kerajaan Allah, ngapain Tuhan bicara kepada kita? Ada orang-orang yang gak pernah mencari-cari Tuhan bicara, gak pernah cari-cari suara Tuhan, tapi karena hidupnya berusaha menjalankan tugas sebagai utusan, dia sering mendapatkan suara Tuhan. Salah satu bentuk suara Tuhan yang paling sering adalah lintasan-lintasan pikiran ilahi. Ya, jadi bukan suara yang aneh di telinga. Ada kalanya hanya melintas pikiran yang cemerlang sekali, melintas pikiran yang penuh dengan firman, melintas pikiran pewahyuan, melintas pikiran-pikiran ini bukan pikiran duniawi, ini pikiran yang sangat dalam. Itu suara Tuhan. Nah, saudara-saudara, orang-orang yang berjalan, yang hidup sebagai utusan Tuhan, yang sadar bahwa dimanapun dia berada, dia adalah utusan Tuhan, dia akan selalu diarahkan oleh suara Tuhan. Haleluya. Yohanes 17 ayat 18 berkata, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Sama seperti Yesus. Kita punya tugas yang sama seperti Yesus. Sebagai utusan, kita duta besar kerajaan Allah. Duta besar Indonesia di luar negeri pasti sering komunikasi dengan presidennya di Indonesia. Amin. Kalau ada sebuah kepentingan yang akan dibicarakan, dia nggak perlu meminta-minta, Pak Presiden tolonglah bicara sama saya. Untuk sebuah kepentingan negara, presiden sendiri yang akan menelepon dia. Negara itu akan dengan sendirinya otomatis menelepon dia tanpa dia meminta. Amin. Begitu juga anak Tuhan yang sadar, yang hidup sebagai utusan, tiap hari dia sadar dia adalah utusan, dia nggak perlu minta. Tuhan pasti bicara kalau ada tuntunan praktis. Haleluya. Haleluya. Di tiap bidang hidup, di tiap area hidup, apapun bentuk aktivitas atau profesi atau jabatan atau kedudukan yang engkau punya, di situ engkau harus hidup sebagai utusan kerajaan Allah. Maka kerajaan Allah akan terus mengkomunikasikan isi hati Allah kepada-Mu. Apakah sudah berbesar hati malam hari ini karena mendengar prinsip ilahi ini? Haleluya. Ini luar biasa bagi saya. Saya terus merenung-renungkan hal ini. Saya terus bagaimana saya semakin hari semakin mengerjakan, semakin sadar saya adalah utusan. Jadi saya harus berpikir di sela-sela aktivitas saya harus berpikir apalagi yang harus saya lakukan kepada orang luar, karena saya diutus kepada dunia ini. Haleluya. Lihat Hagai 1 ayat 13. Hagai 1 ayat 13. Coba kita baca bersama. 2, 3. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikian, aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Kita lihat
untuk seorang utusan, untuk kita yang menjalankan pekerjaan utusan, Tuhan pasti akan titip pesan. Haleluya. Haleluya. Dengar, ini ada prinsip yang luar biasa di sini. Makanya begini, jangan hanya berpikir kepentingan diri. Yang saya belajar hari ini, saudara, ketika Tuhan punya perasaan tertentu terhadap saudara seiman kita, ketika Tuhan mempunyai kerinduan untuk menyatakan kasihnya kepada saudara seiman kita, saudara sebangsa kita, atau siapapun, Dia akan titip pesan lewat kita. Maka kita anak-anak Tuhan yang ingin selalu dikontrol, diarahkan oleh Tuhan, tidak boleh kita hanya berpikir lingkup atau kepentingan diri kita semata. Karena salah satu kepentingan besar Tuhan berbicara pada kita adalah Dia ingin menaruh perasaannya ke kita tentang orang lain. Haleluya. Bukannya tentang kita. Bahkan seringkali mungkin Dia nggak bicara tentang kita, karena kita diutus bukan untuk diri kita. Amin. Apa ada utusan pendeta James Semuanya diutus untuk pendeta James Semuanya? Konyol. Utusan itu artinya dia pergi, dia diutus oleh atasannya untuk orang lain, bukan diutus untuk dirinya. Makanya ketika utusan Tuhan mendengar suara Tuhan, dia akan mendengar suara Tuhan untuk orang lain. Ini harus memaksa kita keluar dari kepentingan diri kita sendiri. Bukan berarti kita tidak mengurus kepentingan diri kita sendiri. Justru Tuhan akan memakai harian hidup kita. Tuhan akan memakai bisnis kita. Tuhan akan memakai aktivitas kita sehari-hari untuk membuat kita terhubung dengan orang-orang yang kepada mereka kita diutus oleh Tuhan. Kalau kita mau diberi akses oleh Tuhan, jadilah utusan. Kedua, keluar dari kepentingan diri sendiri. Pikirkan, rasakan, tangkap dari Tuhan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada orang-orang yang terhubung dengan engkau. Mau dapat jembatannya? Jembatannya itu bisnismu, pekerjaanmu, profesimu, itu akan ditingkatkan oleh Tuhan, akan diperluas oleh Tuhan ketika itu benar-benar digunakan sebagai jembatan, sebagai lalu lintas pesan Tuhan. Haleluya. Sebagai lalu lintas yang membuat kita terhubung, terkoneksi dengan berbagai pihak. Ini rahasia besar malam ini. Amin. Saya melihat di era Presiden kita Jokowi, ada jalan-jalan yang tadinya nggak diurus, tapi karena itu adalah jalan yang sangat penting bagi perkembangan ekonomi yang bernilai luar biasa, itu bisa diperlebar, bisa diperbaiki jalan itu. Bahkan yang tadinya nggak ada jalan, dibukakan jalan. Kami pernah ke Kalimantan dan melihat jalan-jalan yang baru dibuka di era Jokowi, supaya akses ke penduduk-penduduk yang terisolasi bisa lebih mudah dicapai, komunikasi bisa lebih cepat, jembatan-jembatan yang dibangun, saudara. Maka saya mau beritahu, saudara, jembatan atau akses untuk kita menjadi utusan itu bukan cuma jalan tanah, jalan darat, tetapi juga bisnis, tapi juga pekerjaan, juga jabatan, kedudukan kita. Itu adalah akses yang Tuhan berikan pada kita, yang Dia akan perluas kalau kita tahu bahwa itu adalah akses jalan untuk seorang utusan. Jadi mulai sekarang dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik, saudara. Jadi pekerjaan itu penting bagi Tuhan kalau itu adalah akses untuk menjadi utusan. Bahkan bagi saudara yang hari ini belum punya pekerjaan, nganggur, asal siap menjadi utusan, Tuhan akan berikan aksesnya. Bisa pekerjaan, ya bisa sebuah usaha, bisa tiba-tiba Tuhan kasih pencerahan, atau bisa saudara dipertemukan dengan seorang
yang akan membuka akses itu bagimu. Kau tahu dia menawarkan kerjasama, aduh, luar biasa, haleluya. Orang yang baik, orang yang mau menolong, orang yang mau membimbing, aduh, luar biasa. Kalau Tuhan buka akses bagi kita, tidak ada yang bisa menutup, apalagi mengambil. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Lalu Tuhan buka pintu. Tapi milikilah roh seorang utusan kerajaan Allah. Saya yakin hati saudara berkobar-kobar ingin. Saudara pasti mungkin lagi bertanya, bagaimana caranya ya? Saudara tidak sabar. Tapi kita miliki dulu kesadaran, nanti Tuhan akan mengajar kita bagaimana menjadi utusan. Haleluya. Amsal 13 ayat 17. Amsal 13 ayat 17. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Hati-hati saudara. Kita cuma punya dua pilihan. Jadi utusan kerajaan Allah atau jadi utusan orang fasik. Orang fasik itu bisa dirimu sendiri, dirimu yang mengutus dirimu kepada daerah atau area kehidupan yang sama. Atau bisa saja orang lain, atau kita dibelokkan oleh cara berpikir fasik. Hari ini dengarkan dengan baik. Kalau kita jadi utusan kerajaan Allah, bahkan kita akan diberi kuasa. Bisa jadi kita akan membawa kesembuhan kemana-mana. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Pekerjaan utusan itu dahsyat. Kalau saudara jadi utusan, saudara juga akan menjawab. Supaya kerajaan Allah bisa diterima, saudara harus mempresentasikan. Kayak duta besar Indonesia di negara lain, dia harus memasarkan, dia harus mengiklankan Indonesia. Ya, kira-kira apa yang baik dari Indonesia yang bisa dicicipi oleh negara di mana dia menjadi duta besar? Itu juga kepercayaan yang Tuhan akan berikan pada kita. Kalau kerajaan Allah mampu menyembuhkan, saudara juga akan dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Yang kedua, tentang utusan saudara, kita harus menjadi speaker, pembawa kabar baik kerajaan Allah. Mari lihat 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Kita harus jadi speaker. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini tujuannya kita dipanggil supaya kita menjadi pembawa kabar baik. Ini harus dilatih, saudara. Kenapa seringkali kita mengutuki diri sendiri, atau kita malah menghadirkan hal-hal yang buruk dalam diri kita karena kita salah berkata-kata. Ingat, kata-kata kita itu berkuasa. Kita nggak boleh salah berkata-kata. Kata-kata kita itu direkam otak kita, lalu bisa terjadi dalam hidup kita. Tubuh kita ini akan manut. Kenapa banyak orang Kristen terjebak pada kata-kata yang buruk, kata-kata yang negatif? Karena dia tidak terus-menerus hidup sebagai pembawa kabar baik saja. Ini tujuannya Allah panggil kita. Kalau kita setia menjadi pembawa kabar baik, Tuhan akan terus kasih, Tuhan akan terus bicara. Amin. Ini sampaikan, ini sampaikan. Setelah lihat saya, tinggal mampunya saya. Mau tiap hari bisa. Tapi sekarang saya rem sedikit. Saya bukan rem karena pelit, bukan. Tapi saya kasih waktu saudara-saudara yang mendengar ini untuk belajar mengulangi apa yang disampaikan. Tiap hari kok Tuhan kasih. Pagi, siang, sore, malam Tuhan tuh kasih mengalir terus berita-berita baik kerajaan Allah. Karena apa? Setia. Saya nggak pelit khotbah. Saya tidak pernah menyembunyikan berita yang baik.
saya tidak menahan berita sukacita. Oleh sebab itu saya mengajar saudara yang mendengarkan ini, jemaat-jemaat yang mendengarkan ini, untuk belajar meneruskan berita. Haleluya. Meneruskan berita. Belajar, berlatih, bikin rekaman. Kita dapat apa malam hari ini? Bikin rekaman, berlatih. Kalau nggak berlatih nggak bisa-bisa. Haleluya. Mari kita lihat ada sebuah ayat dalam Mazmur 68 ayat 11. Mazmur 68 ayat 11 berkata demikian, Tuhan menyampaikan sabda, orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Haleluya. Oh, ini kita hidup di medan peperangan. Saudara, ternyata ketika kita gencar mengabarkan kabar baik, kita itu seperti tentara, seperti orang terlatih yang dipersiapkan untuk pertempuran. Artinya pembawa kabar baik itu bisa merebut kemenangan seperti seorang tentara. Bahkan pasukan yang besar ini bukannya seorang, tetapi tentara yang besar, pasukan yang besar. Satu orang pemberita kabar baik, dia itu memiliki kemampuan mengalahkan seperti tentara yang besar. Haleluya. Berapa dari kita yang mau dianggap tentara yang besar? Itu artinya begini, ketika kita mulai bangkit membawa berita kabar baik kerajaan Allah, musuh mulai gemetar. Ada banyak musuh akan mulai kesulitan karena berita baik itu, apalagi datang dari firman itu kayak pedang, kayak anak panah yang terus-terus dilepaskan, yang membuat musuh menjadi kerepotan menghadapi kita. Kalau kita diam, mereka yang bangkit dengan provokasi-provokasi yang mengintimidasi, membuat kita takut, membuat kita gemetar. Oleh sebab itu, jangan jadi anak Tuhan yang bisu kayak pasukan yang sudah ditundukkan, sudah dikalahkan. Diam, kalau tadi sudah bicara jangan. Jadilah pasukan yang terus bertempur dengan apa? Mulutku harus penuh dengan kabar baik kerajaan Allah. Musuh gemetar, yang bikin hidup kita penuh masalah, yang mencuri banyak hal yang baik dari hidup kita adalah musuh-musuh dari kuasa kegelapan. Inilah waktunya anak-anak Tuhan hidup bagi kepentingan kerajaan Allah. Jadilah pembawa kabar baik. Jangan terus-terusin berita-berita yang negatif dari manapun. Kalau ada berita negatif, langsung di kantor dengan Alkitab. Alkitab berkata begini, aku lebih percaya Alkitab daripada berita-berita seperti itu. Haleluya. Jangan malah kembali kita malah jadi senang. Menikmati lagi-lagi ada berita di WA, ada video yang berkata begini. Ya, kita nggak bisa menghindar memang. Tapi yang penting adalah apa? Sama seperti Yesus, waktu iblis mencobai dia, Yesus selalu bantah argumentasi dengan ada tertulis, bukan seperti itu. Makanya anak Tuhan itu harus memiliki banyak bahan kabar baik. Coba katakan, harus memiliki banyak bahan. Jangan miskin. Jadi kalau dapat firman itu jangan disimpan. Saya yang menulis, saya yang diberi pewahyuan, saya sering mengulangi. Enak. Tadi baru saya bongkar dari HP yang lama, yang belum dipindahkan. Aduh, saya cari-cari mana sih materi yang berjudul ini. Saya cari, dan begitu saya cari, saya nggak ketemu, malah saya buka macam-macam materi. Aduh, saya diberkati luar biasa. Mengulang itu menyegarkan sekali. Saya nggak mau kehilangan itu. Saya tadi diingatkan Tuhan, kalau nggak segera dipindahkan, HP-mu ini mati, kamu nggak dapat lagi semua pewahyuan itu. Karena apa, saudara? Itu dari Tuhan semuanya. Kalau saya hilang itu, saya nggak bisa bikin lagi. Bayangkan ada ratusan di HP judul-judulnya. Kalau itu hilang, saya mau cari di mana? Ya, saudara, kita jadi anak Tuhan yang full, punya bahan baku, punya simpanan kabar baik yang berlimpah-limpah. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang yang membutuhkan,
kita sampaikan saja dengan penuh keyakinan. Haleluya. Buat Tuhan sanggup. Karena kalau orang mulai jadi utusan kerajaan Allah, hidupnya dengan sendiri juga akan jadi baik. Kenapa? Tidak mungkin sebuah kerajaan mengutus orangnya lalu di negara di mana dia diutus dia hidup kayak pengemis. Gak mungkin. Duta besar itu dijamin oleh negaranya. Duta besar itu mesti dipelihara. Haleluya. 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 Sampai hari ini kami keluarga hamba Tuhan, saya selalu mengatakan Tuhan pelihara. Haleluya. Kalau ada orang berkata, aduh jemaat Tuhan ekonominya banyak terpuruk, lalu kemudian berkat dari jemaat juga menurun, itu bukan alasan hamba Tuhan hidup dalam kekurangan, karena Tuhan punya sumber lain untuk mencukupi. Tadi kami baru salurkan berkat yang disalurkan lewat kami tidak ngambil. Karena apa? Cukup bagi kami, sudah cukup. Kami nggak boleh mengambil apa yang orang lain lebih membutuhkan. Haleluya. Kalau kami butuhkan, sudah ambil, karena selalu lewat kami. Kami berhak minta, apalagi kami capek-capek mengirim, capek-capek. Kalau tidak ada kesibukan harus keluar dari rumah. Kami mengambil, tapi kami tidak mengambil. Karena Tuhan cukupkan. Yang penting hiduplah sebagai utusan kerajaan Allah. Jadilah pembawa kabar baik kerajaan Allah. Katakan haleluya. Amsal 25 ayat 25 sampai 26. Amsal 25 ayat 25 sampai 26. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Hati-hati jangan terbalik, saudara. Siapa yang mau datang ke air yang kotor, ya, maka jangan menjadi mata air yang kotor. Jadilah mata air yang sejuk bagi banyak orang yang dahaga. Apa itu mata air yang sejuk? Membawa kabar baik itu bisa ngobrol-ngobrol tapi kasih solusi. Ketika orang ada masalah, kita harus berdoa. Jangan sembarangan, jangan cepat-cepat ngomong. Harus taruh hati kita di hadapan Tuhan. Kita harus minta apa yang Tuhan rasakan ke orang itu. Kalau kita ngomong dari diri kita sendiri, tidak akan ada efeknya sama sekali. Makanya hiduplah dengan kesadaran. Ketika kita keluar, ketika ketemu dengan siapapun, kita selalu sadar kita ini utusan, sedang diutus orang Tuhan untuk orang itu. Lalu hubungkan selalu hati dengan Tuhan. Siapa tahu ada pesan-pesan khusus. Kalau sudah pernah bicara kepada seorang yang tidak kenal Tuhan, lalu kemudian air matanya hampir tidak bisa tertahankan, itu berarti kau sedang menjadi pembawa kabar baik bagi dia. Dia dijamah oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan itu berarti akan ada akses ke depan untuk kita bisa bicara. Tapi jangan sampai ketika orang berbicara dengan kita dia kapok. Karena apa? Oh, hati saya makin panas. Oh, hati saya makin sakit. Hati saya makin takut. Hati saya makin cemas, makin khawatir setelah ketemu orang itu. Oh, kata-katanya menakutkan. Kata-katanya begitu negatif. Kata-katanya begitu mengintimidasi sehingga dia pulang malam gak bisa tidur. Ketika dia cerita pasangannya, malah kita bilang, oh kalau begitu biasanya pasangan berbahaya. Kalau sudah begitu, itu sudah tidak benar. Aduh, kalau kita ketemu orang lagi punya masalah, kasih saja prinsip-prinsip firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, amin. Jangan percaya hal yang belum pasti. Haleluya. Jadilah pembawa air yang sejuk. Haleluya. Dunia ini sudah begitu panas dengan masalah. Banyak orang stres. Ada orang bahkan bisa bunuh orang lain cuma karena hatinya panas. Jangan sampai tiba-tiba ada orang datang kita, apa yang kau ngomong sama pasangan?
Kenapa pulang rumah dia muring-muring, dia jadi marah bahkan pergi dari rumah. Tadi aku lihat baru dari rumah, waduh, baru ketemu kamu waduh. Sekarang orang-orang muda panas. Karena apa? Masalah hidup begitu berat. Jadilah pembawa air sejuk. Haleluya. Kalau orang lagi marah kepada temannya, kepada keluarganya, kepada familinya, jangan ditambah juga. Lebih baik kasih dia kabar baik. Kita harus ingat bahwa kita ini harus setia sebagai utusan. Haleluya. Yesaya 40 ayat 9 sampai 11. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama dengan dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya seperti seorang gembala. Ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Ini apa saudara? Tuhan berkata pada Sion. Siapa Sion? Sion itu gereja Tuhan, saudara dan saya. Ini panggilan bagi kita. Saudara, kita harus menjadi penyeru, pembawa kabar-kabar kenabian atau berita-berita tentang apa yang Tuhan lakukan dan apa yang sedang Tuhan lakukan di tengah jemaat. Artinya begini saudara, para utusan Tuhan, para pembawa kabar baik itu saudara, ketika dia dekat dengan Tuhan, dia akan melihat apa yang Tuhan lakukan sebelum orang lain melihat, dan dia akan beritahu. Seperti kalau saudara dengar saya menyampaikan sesuatu pada minggu yang lalu, saya teriakan, saya tidak percaya ada jemaat GPD Wiri lalu terlantar jadi pengemis. Mereka semua kalau mengikuti firman Allah, mereka akan menjadi bukti pemeliharaan Tuhan di masa pandemi. Haleluya. Justru di awal itu yang saya sempat khawatir, tapi setelah kita terus ibadah, kita terus beritakan firman, kita terus merespon, tiba-tiba Tuhan mulai kasih keyakinan. Mereka harus pakai, mereka bangkit. Malah Tuhan akan bukakan jalur-jalur baru. Tuhan akan buka pintu-pintu, jembatan-jembatan yang baru. Haleluya. Asal jadi utusan, Tuhan bukakan jalur baru. Amin. Jadi kalau kita lagi dihubungkan dengan siapa lewat bisnis kita, jangan lupa dalam pikiranmu, ini orang bisa jadi target, aku akan doakan dia. Haleluya. Tuhan, kalau Engkau mau, pakailah hidupku sebagai utusan bagi orang itu. Pakailah hidupku menjadi pembawa kabar baik bagi orang itu. Haleluya. Apakah sudah mulai bangkit kesadarannya? Haleluya. Jangan takut saudara, Tuhan akan mengajar. Ketika kau mulai melakukannya, pertama katakanlah, yang penting ada sukacita, ada semangat. Saya mau jadi utusan, saya mau setia, mulut saya ini saya mau pakai buat memberitakan kabar baik kerajaan Allah. Tuhan akan mengajar. Tuhan pasti menolong jadi utusan yang berhasil. Siapa yang mau angkat tangannya ke atas? Yang di rumah, yang sedang menonton, yang sedang mengikuti audio atau video ini, angkat tangan dan katakan amin. Saya merasakan Tuhan sedang melawat saudara dengan spirit yang baru ini. Saya merasakan akan bangkit pasukan bala tentara yang besar. Oh haleluya. Sudah fasilitas kerajaan Allah yang sebenarnya untukmu sedang dipersiapkan ketika engkau mulai menjadi duta, jadi utusan kerajaan. Jangan pernah lupa ini. Jangan cuma duduk-duduk temukut di rumah merenungkan nasibmu. Kok gak maju-maju, kok gak bertambah, kok gak meningkat, jalanku sempit terus. Jangan cuma duduk-duduk, pikirkan seberapa jauh kau sudah jadi utusan. Coba lupakan dulu kemalanganmu. Coba katakan pada Tuhan, Tuhan pakai aku. Pakai aku Tuhan.
mulai ikuti pimpinannya. Masih ada ayat yang kita harus baca, Yesaya 52 ayat 7. Betapa, Yesaya 52 ayat 7, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita baik yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allah itu Raja. Berita kerajaan Allah. Kita sudah belajar kerajaan Allah itu jawabannya. Amin. Mungkin ada yang berkata begini, Pak, saya kalau jadi utusan siapa yang mau dengar saya? Saya juga susah. Saat kita mulai jadi utusan, Tuhan akan mulai menolong masalah. Haleluya. Pasti akan ada tanda-tandanya, akan ada modal yang Tuhan sertakan. Mungkin secara ekonomi terpuruk. Memangnya kami orang kaya enggak cukup. Tapi ada banyak orang-orang walaupun dia kaya mau mendengarkan. Karena apa? Bahkan mau minta didoakan. Berkali-kali saya bersaksi. Ketika mendoakan atau mendoakan, yang penting kita betul-betul sadar kita itu mengasihi orang-orang kita doakan. Dan beberapa dari mereka, mungkin gak semuanya, tapi tetap ada yang kirim berita balik. Puji Tuhan Pak, setelah didoakan oleh Bapak, masalah kami sekarang pun dia tunjuk fotonya. Luar biasa. Padahal sekian lama urusannya, masalahnya begitu rumit. Saya bisa merasakan rasa sesak di hatinya karena masalah itu. Saya nggak bisa ceritakan secara detail. Lalu kemudian satu waktu dia telepon lama, dan saya cuma punya kata-kata yang Tuhan tahu di hati saya. Karena saya hubungkan hati dengan Tuhan, saya nggak asal ngomong. Bukan kayak penjual obat, bukan. Saya cuma ngomong, Tuhan yang ciptakan hatinya, Tuhan bisa membalikkan hatinya, Tuhan bisa sadarkan dia. Kita hanya perlu percaya, apalagi dia adalah anak Tuhan. Nah mungkin Tuhan lepaskan. Itu udah lama loh. Udah lama, cuma itu beberapa hari ada berita Tuhan sudah menolong. Saya nggak punya materi. Tapi sekali lagi, biarlah orang mengenal kita walaupun kita nggak punya kekayaan melebihi mereka, tapi kita punya kelebihan. Ada sesuatu di kita. Ketika kita datang, mereka damai rasanya. Ketika kita ngobrol dengan mereka, mereka sejuk. Mereka selalu menanti-nantikan. Pembawa kabar baik selalu dinanti-nantikan. Haleluya. Mau dipakai Tuhan. Yang ketiga saudara, tadi yang pertama kita harus jadi utusan. Kalau kita mau hidup bagi kepentingan kerajaan Allah. Yang kedua, kita harus jadi pembawa kabar baik kerajaan Allah. Yang ketiga, kita harus menjadi hamba dan pekerja kerajaan Allah. Semakin berat rasanya ya. Menjadi utusan, wah itu sebuah jabatan tinggi. Menjadi pembawa kabar baik sebenarnya ya enteng lah, cuma bicara ya. Kalau bisa lebih ajaib lagi, hidup kita sudah berbunyi sebagai pesan Tuhan. Kalau orang melihat ya, misalnya saya kasih contoh, kita anak-anak Tuhan, ada jaminan dalam Alkitab. Siapa yang memberkati kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Apakah itu saudara seiman yang memberkati kita, apalagi kita utusan, kita pembawa kabar baik kerajaan Allah, orang itu akan diberkati. Walaupun dia juga bukan anak Tuhan, dia bukan orang Kristen, tapi Alkitab berjanji kalau orang itu berbuat baik kepada kita, apalagi kita doakan, ya, perbuatan baiknya itu nggak mesti kita suka. Saudara, saya kalau misalnya dikasih menu yang jarang saya makan dan atau dulu memang saya gak begitu favorit. Bukan soal enak atau gak enak sih.
Nilai yang tidak terhingga dari pemberian itu adalah kasihnya dia. Nangkap maksudnya? Itu gak bisa dinilai berdasarkan manusia. Orang kasih, karena ada orang kasih saya baju yang terlalu gede, dia bisa saya pakai. Saya nggak bisa berkata, kasih kok nggak tanya-tanya, nggak berbeda. Perbuatan baik dia itu tidak bisa dinilai dengan harga baju. Itu yang saya bilang. Satu waktu ada yang ngasih saya baju terlalu kecil, jelas nggak bisa. Ada juga yang kasih sepatu sakit kalau dipakai, mahal sekali. Nah, karena lumayan mahal, saya tunggu, saya kurus. Jadi sekarang saya masih simpan sepatunya, belum saya kasih ke orang lain. Tapi ada yang dikasih, bukan saya tidak menghargai. Ini baju harus dipakai, nggak boleh mubazir. Saya tetap doakan orang itu harus diberkati oleh Tuhan. Bukan karena bajunya yang nggak bisa dipakai, tapi perbuatan baiknya itu saja dinilai oleh Bapa di surga. Oleh sebab itu, jangan suka meremehkan pemberian orang. Enggak? Cuma karena dari nilainya. Harus dilihat dari kualitas perbuatan baiknya di hadapan Tuhan. Tuhan saja menilai, dan Tuhan sudah siap memberkati dia. Amin. Ini penting, ini pelajaran penting. Jadi jangan jadi nyesal kalau tahu ini kamu kok terima, apa kita udah bisa beli? Loh, kita bisa beli mungkin 100 kali lipat benda itu, tapi perbuatan baiknya Tuhan menilai begitu, dan Tuhan akan memberkati. Haleluya. Kita bisa, hidup kita bisa jadi pesan penting bagi banyak orang. Walaupun kita berbuat baik, mungkin orang tidak menghargai. Buatlah baik, haleluya. Haleluya. Lakukanlah kebaikan. Kita harus menjadi hamba dan pekerja kerajaan Allah. Yohanes 9 ayat 1-4. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana dia tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara sekalian, kita akan lanjutkan ini dalam program KKR Net berikutnya. Tetapi di poin yang ketiga ini, saya mau tekankan satu hal. Jangan terlambat mengerjakan tanggung jawab sebagai pekerja kerajaan Allah. Karena tidak setiap saat atau tidak selama-lamanya kesempatan itu ada. Akan datang malam di mana seorang pun tidak dapat bekerja. Kalau mau jadi utusan, kalau mau jadi pembawa kabar baik, mulailah dari saat ini sebelum terlambat sama sekali. KKR dan berikutnya saya akan lanjutkan tentang pekerjaan seorang utusan kerajaan Allah. Di situ kita akan bertemu banyak hal luar biasa yang kita akan lakukan. Kita akan menjadi orang-orang strategisnya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan adalah Allah yang selalu ingin pimpin kita, sehingga kita tidak perlu bingung. Sekalipun kegelapan masalah begitu pekat, pasti dia tunjukkan jalan, pasti dia kasih tahu kemana kita harus pergi, kemana kita harus melangkah. Oh haleluya, 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 haleluya.